Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Budget Review Indonesia. Kali ini kita akan membahas upgrade dari sebuah produk smartwatch dari merek Eagle ya. Tipenya Eagle Tempo 1 dan Eagle Tempo 2. Oke, langsung aja. Kita tidak akan mereview produknya, tapi kita akan membandingkan perbedaan-perbedaan apa saja yang ada di Eagle Tempo 1 dan Eagle Tempo 2. Oke, yang pertama adalah perbedaan kemasannya ya. Di sini jelas bahwa kemasan dari Eagle Tempo 1 kardusnya lebih kecil daripada Eagle Tempo 2. Ya, kemudian dari sisi spesifikasinya Eagle Tempo 1 seperti ini. Sedangkan untuk Eagle Tempo 2 seperti ini. Jika kita amati perbedaannya ada pada baterainya, jelas ya. Di Eagle Tempo 1 baterainya 240 mAh, di Eagle Tempo 2 baterainya 180 mAh. Oke, dan apakah ini nanti akan mempengaruhi kinerjanya? Kita lihat saja. Oke. Kemudian perbedaan yang kedua ada pada desainnya. Desain. Sekarang kita lihat desainnya ya. Ini adalah Eagle Tempo 1 ya. Kebetulan strap saya sudah rusak ya. Bawaannya dari itu jadi sempat saya ganti juga. Nah, ini adalah ini tampilan dari Eagle Tempo 1. Dan yang sebelah kiri adalah tampilan dari Eagle Tempo 2. Nah, kita lihat perbedaannya ada pada diameternya ya. Kelihatannya di sini untuk diameter layar itu sama-sama 1,3 inch, tapi untuk diameter batas kiri ini ya, batas lingkarannya ini ya, ini yang agak berbeda, lebih cenderung tebal yang Eagle Tempo 1 ya, tadi kita lihat. Dan kemudian dari warnanya dari Eagle Tempo 1 memainkan warna agak ke arah abu-abu, sedangkan di Eagle Tempo 2 ini warnanya hitam pekat ya. Tadi ini tampilan pertamanya. Kemudian dari segi ini desain bentuknya ya. Kalau di Eagle Tempo 1 itu lebih lebih tajam ya, kalian bisa melihat ya, lebih tajam, tukuan-tukuannya lebih tajam ya, lebih tegas ya. Sedangkan di Eagle Tempo 2 ini lebih membulat ya, lebih membulat, jadi mungkin supaya lebih nyaman ya ketika dipakai di tangan ya, tidak terlalu mengkotak. Nah, itu tadi. Untuk sisi tombolnya masih sama ya, di tombolnya sama-sama ada di sebelah kanan, hanya satu dua tombol saja. Oke, itu tadi dari tampilan desain tampak luarnya ya. Sekarang kita ke sebelah belakang, kita lihat ya untuk sensor-sensornya. Ada satu perbedaan yang cukup signifikan di sini ya, antara Eagle Tempo 1 dan Eagle Tempo 2 untuk bagian belakangnya, yaitu pada peletakan sensornya. Nah, coba kita perhatikan ya, di Eagle Tempo 1 dan Eagle Tempo 2 kelihatan ini. Di Eagle Tempo 2 dilengkapi dengan ini seperti tempat atau seperti bagian aluminium ini untuk mengukur suhu tubuh ya. Tapi di Eagle Tempo 1 tidak ada, karena memang tidak ada pengukur suhunya. Untuk tempat chargernya ini mirip-mirip ya, mirip-mirip, tapi kita lihat agak berbeda sedikit. Kalau di Eagle Tempo 1 itu benar-benar chargernya itu agak mepet gitu ya. Kalau Eagle Tempo 2 itu agak ada jaraknya sedikit. Itu lagi tempat sensornya lebih ini perbedaannya. Nah, terus bagaimana dengan chargernya sendiri ya? Chargernya sendiri memang beda ya. Chargernya sendiri untuk Eagle Tempo 2 itu berbentuk docking seperti ini. Ini juga magnetik. Ada magnetnya di sebelah sini. Jadi ketika kita tepatkan, dia akan otomatis nempel. Tapi kayaknya kayak kurang kuat gitu ya untuk chargernya, untuk magnetiknya, jadi nggak seberapa kerasa ya. Beda banget sama yang Eagle Tempo 1.
walaupun bentuknya seperti ini ya. Tapi ketika dia nempel sangat kuat ya, tempelnya sangat kuat sekali, lebih bagus mungkin magnetnya ya. Setelah kita bahas dari fisik luarnya, sekarang kita ke dalamannya ya. Nah, dari segi layarnya kurang lebih sama ya, untuk kecerahannya sama, tapi di sini yang agak sedikit saya keluhkan adalah ketika kita ingin membangunkan atau menyalakan suatu TV di Eagle Tempo 1 itu lebih mudah daripada di Eagle Tempo 2. Entah kenapa ya, atau karena di Eagle Tempo 2 ini kemarin sudah sempat saya pasang screen protector ya, sehingga itu akan mengganggu sensitivitas layarnya. Kalau di Eagle Tempo 1 ini sekali sentuh sudah bisa. Kalau di Eagle Tempo 2 ini agak susah ya. Nah, ini ya, beberapa kali baru bisa. Itu yang agak-agak apa istilahnya, menyulitkan kita ketika kita ingin menyalakan jam tangan tersebut. Tapi juga ada keunggulan lain sih di Eagle Tempo 2. Di Eagle Tempo 2 ini kita bisa mengatur screen on time-nya ya, ketika dinyalakan. Nah, dari 5, 10 atau 15 detik. Ya. Tapi di Eagle Tempo 1 tidak bisa. Hanya mungkin sekitar 5 detik ya, terus dia langsung mati lagi. Seperti itu. Oke. Berikutnya yang menjadi pertimbangan seseorang untuk menentukan pilihan smartwatch adalah banyaknya watch face. Nah, di sini di Eagle Tempo 1 watch face-nya masih terbatas. Ada sekitar 5 watch face yang tidak bisa ditambah-tambahkan lagi. Jadi ada 5 aja. Ini pilihan pertama, 2, 3, 4, 5. Seperti itu. Jadi ada 5 saja yang tidak bisa kita tambahkan secara manual. Sedangkan di Eagle Tempo 2 watchface-nya itu ada, untuk bawaannya ada 3, 1, 2, 3 seperti ini ya. Tapi kita masih bisa mendapatkan banyak sekali watch face melalui aplikasinya ya, nanti akan kita bahas melalui aplikasinya, karena banyak sekali watch face yang kompatibel dengan Eagle Tempo 2 ini ya, terutama milik dari Hailu, Solar LS05 itu juga kompatibel, dan masih banyak lagi. Perbedaan ketiga adalah dari tampilan menu ya. Tampilan menu secara navigasi itu sama, tapi untuk tampilan dalamnya agak berbeda sedikit. Jadi kalau Tempo 1 ketika kita swipe dari kiri ke kanan, masuk ke menu kecil-kecil seperti ini. Ada sport data, average, saturasi oksigen, terus detak jantung, pesan, sleep, cuaca, dan musik juga sport, dan pencerahan dan lain-lain. Kalau kita swipe dari kanan ke kiri, ada sport data, tampilannya, dan detak jantungnya. Atas ke bawah pengaturan sama ya, ada kecerahan, stopwatch, terus ini informasi produk, shutdown, dan pencarian telepon ya. Oke. Berikutnya ke bawah tentang pesan. Itu tadi menu-menu dari Eagle Tempo 1. Sedangkan di Eagle Tempo 2 sendiri, kalau kita swipe dari kiri ke kanan masuk ke menu musik, fungsi ya, jadi seperti shortcut aplikasi-aplikasi itu. Kalau kita swipe dari kanan ke kiri juga sama, tapi masuk juga ke menu-menu tadi shortcut aplikasi, tapi dengan urutan yang berbeda ya, dibalik urutannya seperti itu. Nah, tapi kalau kita swipe dari atas ke bawah sama, masuk ke pengaturan, ada find ya, pencarian telepon, terus pengaturan tingkat kecerahan, informasi produk, dan pengaturan. Di pengaturan segini ada reset ya, info produk, kecerahan, dan juga untuk shutdown atau mematikan. Oke. Nah, kemudian yang juga berbeda di sini, di Eagle Tempo 2 itu ada persentase baterainya ya. Jadi baterainya tinggal berapa persen. Sedangkan di Eagle Tempo 1 itu tidak ada, hanya berupa indikator berwarna hijau. Semakin berkurang seperti itu. Kita sampai ke perbedaan keempat ya. Di perbedaan yang keempat ini ya masih ada hubungannya sama baterai ya, karena memang dari spesifikasinya itu memang berbeda ya. Di Eagle Tempo 1 ini saya rasa agak lebih awet daripada di Eagle Tempo 2 ya. Di Eagle Tempo 2 ini baterainya sangat cepat sekali berkurang, apalagi kalau kita
sering mengkonekkan ya smartwatch ini dengan smartphone kita, sehingga baterainya akan cepat habis. Mungkin saya rasa nggak sampai seminggu, mungkin 3 atau 4 hari. Nah, kebetulan untuk pemakaian saya adalah tidak mengkoneksikan antara smartwatch ini dengan smartphone, jadi hanya full untuk penggunaan sebagai jam tangan atau alat bantu cek kesehatan, itu aja sih. Nah, yang saya alami kemarin dengan uji coba charging bersamaan ya, kita cas bersamaan di waktu yang sama sampai penuh, mulai hari Minggu ya, sudah Minggu, Senin, Selasa, Rabu, sudah 4 hari. Di Eagle Tempo 1 ini baterainya masih penuh ya, mungkin sekitar 90%. Tapi di Eagle Tempo 2 ini kalau kita lihat baterainya sudah berkurang sampai 67%, padahal ini tanpa ya kadang-kadang aja mengkoneksikan antara smartwatch dengan smartphone-nya ya untuk melihat beberapa pesan WA, tapi tidak sering ya, itu sangat jarang sekali terjadi. Tapi baterai sudah berkurang sebesar 33%. Ya memang karena kita ketahui dari info yang diberikan di sini, baterai dari Eagle Tempo 1 ini memang lebih besar ya, sekitar 240 mAh, sedangkan Eagle Tempo 2 ini baterainya sebesar 180 mAh. Jadi ada selisih sekitar 25% ya perbedaannya, dan itu sangat terasa sekali. Bagi yang hanya memfungsikan sebagai jam tangan ya tentunya Eagle Tempo 1 itu lebih awet. Berikutnya adalah perbedaan ketika kita gunakan fitur Rise Hand. Di sini saya rasa untuk Eagle Tempo ini lebih mudah. Eagle Tempo 1 itu lebih mudah ketika nyalakan pakai fitur Rise Hand itu ya. Nah, nyala, kita nyalakan langsung nyala. Nah, dari mati ya, terus kita nyalakan, nah langsung nyala. Tapi kalau di Eagle Tempo 2 ini kok sepertinya kurang ya, agak apa ya, nggak responsif dari Eagle Tempo 1, agak kurang. Kita coba sekali lagi ya, harus beberapa kali mencoba ya, saya juga nggak tahu kenapa atau pengaturan seperti itu. Jadi di sini benar-benar review, bukan review ya, di sini adalah perbandingan secara subjektif dari saya sendiri ya, karena ya, saya sebagai user kan, saya tidak di endorse oleh Eagle, saya sampaikan secara apa adanya. Tentang perbedaan ke-6 ya adalah ya, tentunya ada hadirnya sensor suhu ya di Eagle Tempo 2, sedangkan di Eagle Tempo 1 nggak ada sensor suhu ya. Di sini ada sensor suhu tubuh ya. Di Eagle Tempo 1 tidak memiliki fitur sensor suhu tubuh ya. Tapi untuk yang lain-lainnya sama ya. Aplikasi yang digunakan untuk pairing ya, yang pertama untuk Eagle Tempo 1 dia menggunakan aplikasi yang namanya FitCloud Pro atau FitCloud ya. Nah, ini untuk hubungan dengan Eagle Tempo 1 ya. Di sini ada menu home, ada ringkasan dari catatan kesehatan kita, ada menu device, ini device yang terhubung dengan kita nanti. Nah, ada pengaturan-pengaturannya kurang lebih sama ya. Kemudian main, ini menghubungkan dengan akun Google Fit kita. Oke. Nah, di sini untuk aplikasi ini belum mendukung penggantian watch face ya untuk Eagle Tempo 1. Jadi tidak bisa. Itu hanya pengaturan untuk jadwal rutin detak jantung, jadwal rutin SP saturasi oksigen, kemudian ini untuk penggunaan di lengan kanan atau di lengan kiri seperti itu, dan untuk push notifikasi ya. Sedangkan untuk aplikasi Eagle Tempo 2 kita memakai aplikasi yang namanya GloryFit. Ini ya, kurang lebih tampilannya juga sama ya. Yang pertama adalah halaman pertama ringkasan dari catatan kesehatan kita ya. Kemudian ya, ini yang tampilannya dari GloryFit. Yang pertama adalah catatan kesehatan kita,
kemudian adalah catatan olahraga kita, kemudian ini pengaturan ya, pengaturan dari pemantauan detak jantung, pengaturan suhu tubuh, notifikasi dan lain-lain. Ada juga untuk akun. Oke. Di sini ada perbedaan yaitu tentang pengaturan watchface ya. Di pengaturan panggilan. Nah, isinya di sini adalah macam-macam watchface banyak sekali ya. Ada sekitar berapa ini? Sangat banyak sekali lah ya. Yang bisa kita unduh ya. Nah, ini adalah watchface yang sudah kita unduh, tersimpan di sini. Nah, dan ini adalah menu untuk membuat atau mengcustom watchface sendiri. Bisa diganti dengan foto kita atau foto-foto keluarga kita dan warnanya bisa kita sesuaikan. Ya. Kita kasih contoh ya. Misalkan ada sebuah watchface kita mau pilih. Saya mau pilih yang ini nih. Ya, bagus nih ya. Kita pilih, kemudian kita sync dial. Ya, tampilannya sudah berubah seperti ini. Ya, kemudian di My Dial sudah ada. Oke. Untuk harganya sendiri ini sama ya. Dulu saya beli Eagle Tempo 1 ini di bulan Juni tahun 2020. Ya, tahun 2020 itu harganya 349.000. Sedangkan saya beli di Eagle Tempo 2 ini di bulan Agustus ya tahun 2021, ya kurang lebih 1 tahun kemudian ya. Itu harganya juga sama 349.000. Tentunya di official store-nya Eagle ya, di marketplace ada di Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan juga Lazada. Tadi adalah ada berapa perbedaan? 6 perbedaan ya dari Eagle Tempo 1 dan Eagle Tempo 2. Jadi gimana? Apakah worth it untuk kita upgrade ya dari Eagle Tempo 1 Eagle Tempo 2? Tentunya banyak plus minus pertimbangan yang harus kita pertimbangkan matang-matang ya. Dimana Eagle Tempo 1 ini tadi dia unggul di daya tahan baterainya ya. Ini akan lebih lama kalau kita pakai ya. Saya pernah mempunyai pengalaman yang sering ya. Pengalaman saya adalah Eagle Tempo 1 ini bisa bertahan sekitar 14 hari ya, tanpa menghubungkan dengan smartphone. Jadi hanya difungsikan sebagai ya jam tangan biasa dan juga alat cek kesehatan seperti mengukur saturasi oksigen atau mengukur detak jantung. Sedangkan di Eagle Tempo 2 ini keunggulannya adalah watchface-nya yang bisa kita ganti-ganti semau kita ya. Ada banyak sekali, bahkan kita bisa selain menggunakan aplikasi, kita juga bisa mengganti secara manual ya dengan mendownload di website-website yang menyediakan watchface tadi ya. Dan juga yang kedua keunggulannya, dia sudah mempunyai sensor suhu, dimana di Eagle Tempo 1 itu tidak ada ya. Tapi dia juga punya kelemahan ya. Tapi di Eagle Tempo 2 juga ada kelemahan. Itu ada bawaan dari paket penjualannya, strapnya berupa kulit sintetis ya. Jadi kalau menurut saya kurang nyaman dengan kulit sintetis itu ya. Jadi ini kebetulan saya langsung belikan juga untuk rubber strapnya ya. Ada di banyak marketplace. Kurang lebih harganya ya sekitar 50 ribuan. Oke, jadi ini penggunaan setelah 1 minggu ya. Untuk Eagle Tempo baterainya masih banyak ya setelah 1 minggu. Sedangkan ini Eagle Tempo 2 baterainya tersisa, Eagle Tempo 2 baterainya tersisa 20%. Jadi memang lebih awet ya untuk Eagle Tempo 1 ya.